Kita semua pasti sering lihat ya, ada proyek perbaikan jalan di desa, atau mungkin pembangunan jembatan, sampai gedung serbaguna yang baru. Tapi, pernah kepikiran gak sih, gimana sebetulnya proses di balik itu semua? Gimana caranya uang kita semua dibelanjakan biar proyek-proyek ini berjalan dengan benar? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah pedoman baru yang bisa dibilang mengubah cara desa membelanjakan dana pembangunannya. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu menyangkut banyak hal. Mulai dari transparansi, efisiensi, dan yang paling penting, gimana caranya pembangunan itu bisa benar-benar kita rasakan manfaatnya. Ini bukan lagi sekedar proyek pemerintah, tapi ini soal proyek kita bersama sebagai warga. Nah, ini dia landasan utamanya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP udah mengeluarkan pedoman baru yang jadi acuan buat semua desa di Indonesia. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap rupiah yang keluar itu bisa ngasih dampak maksimal baik buat pertumbuhan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat desa. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng isi pedoman ini. Kita bakal lihat apa aja sih yang baru, siapa aja yang terlibat, dan gimana prosesnya berjalan di bawah aturan main yang baru ini. Penting banget buat kita pahami ya, kalau ini tuh bukan cuma sekedar daftar boleh dan tidak boleh. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah pergeseran filosofi, cara berpikir yang baru, tentang gimana seharusnya pembangunan di desa itu direncanakan dan dieksekusi. Tentu aja, aturan ini dibangun di atas fondasi tata kelola pemerintahan yang mungkin udah sering kita dengar. Prinsip-prinsip kayak efisien, transparan, dan akuntabel itu jadi pilar utamanya. Ya ini buat mastiin uang dibelanjakan dengan cerdas, prosesnya bisa dilihat semua orang, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia yang bikin pedoman ini jadi istimewa dan terasa Indonesia banget. Ada dua prinsip khusus, gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuannya bukan cuma bangun jalan yang bagus, tapi juga membangun komunitas yang lebih solid lewat prosesnya. Jadi membangun bersama untuk hasil yang lebih baik buat semua. Aturan yang bagus tentu butuh orang-orang yang hebat buat menjalankannya. Nah, pedoman ini ngejelasin dengan gamblang siapa aja sih yang terlibat dan apa tugas mereka masing-masing. Yuk, kita kenalan sama para pemain utamanya. Di posisi paling puncak, tentu saja ada kepala desa. Peran beliau ini ibaratnya kapten kapal, sebagai pengawas utama. Beliaulah yang membentuk tim, memastikan semua berjalan sesuai rel, dan jadi penengah kalau, misalnya, ada masalah atau sengketa. Kepemimpinan kepala desa di sini jadi kunci banget. Selanjutnya, ada kasih atau kawer. Nah, kalau kepala desa itu kaptennya, mereka ini adalah manajer proyek di lapangannya. Merekalah yang menyiapkan semua dokumen teknis, ngurusin kontrak sama penyedia, dan mastiin pekerjaan sehari-hari itu berjalan sesuai rencana, dari awal sampai pembayaran lunas. Dan ini dia nih, wujud nyata dari semangat pemberdayaan masyarakat. Tim Pelaksana Kegiatan, atau disingkat TPK. Tim ini isinya campuran. Ada dari perangkat desa, ada juga dari warga biasa. Mereka dilibatkan langsung untuk mengelola proyek-proyek yang lebih besar, untuk memastikan suara dan partisipasi warga benar-benar ada di sana. Jadi biar gampang ingetnya, pembagian perannya itu jelas banget. Kepala desa tugasnya mengawasi dan menetapkan. Kasih atau kaur itu yang mengelola dan melaksanakan teknis hariannya. Dan TPK mereka jadi perpanjangan tangan masyarakat untuk ikut melaksanakan dan melaporkan hasil kerjanya. Semuanya punya peran, semuanya penting. Oke, kita udah tahu siapa aja orangnya. Terus, gimana caranya mereka belanja barang atau jasa yang dibutuhkan untuk proyek? Nah, pedoman ini mengatur dua metode utama. Ayo kita lihat bedanya apa. Dua jalur ini bisa kita sederhanakan kok. Yang pertama itu swakelola. Anggap aja ini kayak proyek kerja bakti atau gotong royong, di mana desa ngerjain semuanya sendiri pakai sumber daya lokal. Yang kedua, lewat penyedia. Ini kayak kita nyewa tenaga profesional, di mana desa manggil pihak luar, entah itu kontraktor atau toko, buat ngerjain proyeknya. Kalau pakai metode swakelola, prosesnya itu sangat berorientasi ke komunitas. Jadi kasih/kaur yang siapin rancangannya. Terus TPK bareng warga langsung yang eksekusi. Tenaga kerja dari warga sekitar diutamakan. Bahan baku dari lokal juga dimanfaatkan. Semangatnya itu benar-benar pemberdayaan dari dalam. Nah, kalau desa butuh keahlian khusus atau barang yang nggak bisa dipenuhin sendiri, disinilah metode penyedia ini dipakai. Ini pun ada tingkatannya. Mulai dari yang paling simpel kayak belanja langsung buat kebutuhan kecil, lalu ada permintaan penawaran buat skala menengah, sampai tender atau lelang kalau proyeknya udah skala besar.
Dan ini nih salah satu bagian paling keren dan paling berdampak dari aturan baru ini. Ada satu kebijakan yang sangat spesifik dan kuat yang dirancang khusus untuk memastikan uang pembangunan desa itu nggak lari kemana-mana, tapi berputar lagi buat menghidupkan ekonomi lokal. 15%. Tolong ingat angka ini baik-baik ya, karena ini penting banget. Aturan baru ini ngasih yang namanya preferensi harga sampai 15% buat penyedia lokal. Artinya gini, desa boleh memilih pengusaha atau toko dari desa setempat meskipun harganya sedikit lebih mahal, sampai batas 15% ya, dibandingkan penawaran dari luar. Ini adalah insentif nyata buat mendukung warung, toko, dan usaha kecil di desa. Oke, kita udah bahas aturannya, siapa pelaksananya, dan gimana prosesnya. Sekarang pertanyaan besarnya, terus kenapa? Apa sih dampaknya buat kita semua? Kenapa pedoman ini jadi penting banget buat masa depan pembangunan desa kita? Jawabannya ada di kutipan ini. Kalimat ini diambil langsung dari pasal 4 di pedoman tersebut. Tujuannya sangat jelas, sangat lugas, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Jadi, semua aturan yang kelihatannya rumit tadi, muaranya cuma ke satu tujuan mulia ini. Jadi, kalau kita rangkum, apa sih artinya semua ini buat desa kita? Pertama, penggunaan dana desa bakal jauh lebih transparan. Kedua, kita sebagai masyarakat bukan lagi jadi penonton, tapi bisa jadi pemain utama dalam pembangunan. Ketiga, ekonomi lokal didorong buat tumbuh, lapangan kerja lokal tercipta. Dan terakhir, semua aparat desa jadi punya panduan yang jelas soal tugas dan tanggung jawabnya. Pada akhirnya, aturan hanyalah sebuah alat kan? Seberapa efektif alat ini, ya tergantung gimana kita semua memanfaatkannya. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab, tapi buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan adanya pedoman baru ini, kira-kira peluang apa aja sih yang terbuka buat desa kita supaya bisa jadi lebih maju dan lebih mandiri?